Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini kembali kami boleh dipersatukan lewat kasih Kristus yang boleh ada pada kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah pimpin setiap langkah kaki kami untuk kami boleh kembali belajar, duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak henti-hentinya memberikan kemurahannya bagi setiap kami. Sehingga malam hari ini mulai ada oleh karena kerinduan yang daripada Allah yang kau taruh atas kami. Karena pekerjaan Roh Kudus yang begitu besar dalam hati setiap kami. Sehingga kami boleh berbagian di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh datang kepada Sang Gembala yang agung, yaitu Kristus, melalui firman ini yang hidup, yaitu kebenaran firman Tuhan saja. Kami bersyukur karena Tuhan mengembalakan kami lewat firman Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau bawa syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya menjadi berkenan di hadapan Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan waktu ke depan kami ke dalam tangan Tuhan. Buat setiap rekan-rekan Tuhan yang saat ini, mereka yang lemah tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Yang juga lemah iman, Tuhan berikan peneguhan. Kiranya juga memberkati sebagaimana Tuhan memberkati kami malam hari ini yang sudah hadir. Kiranya tangan Tuhan yang boleh menopangkan atas setiap kami Tuhan, atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya akan kuat kuasa daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kami teguh dan kami boleh berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Ya Bapa, sekali lagi Tuhan urapi hati dan pikiran setiap kami. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan. Tapi biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran firman Tuhan saja. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, maka sia-sialah kami mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami pelajari malam hari ini. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, sia-sialah kami duduk diam Tuhan untuk mendengarkan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu untuk ada bekerja dari setiap kami Tuhan. Hati lepas hati Tuhan. Jangan biarkan satupun daripada kami terlewatkan untuk memperoleh berkat daripada firman Tuhan. Yang menjadi prinsip untuk kami bisa melihat bagaimana tongkat gembala Tuhan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Bila setiap kita yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kembali. Di dalam Kejadian 43. Kejadian 43 kita akan coba lihat. Ada bagian yang menarik lainnya, yaitu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Ini yang kedua kalinya mereka pergi ke Mesir. Oke. Kita akan coba lihat Kejadian 43, ya, Kejadian 43. Kita akan coba baca ini ayatnya lumayan panjang, 1 sampai 14 dulu ya. Kita akan baca silih berganti 1 sampai 14. Saya ganjil, Bapak Ibu genap, ya. 1 sampai 14 dulu, kita ambil beberapa bagian-bagian, nanti mulai lagi dengan bagian yang lain gitu ya, sampai nanti satu perikop ini kita coba bahas ya. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan aku. Bersama-sama dengan kamu, sorry. Lanjut, 4. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata bahwa bawalah kemari adikmu itu.
Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepada mereka, jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Oke, di bagian pertama ini kita akan coba pelajari bahwa kelaparan hebat gitu ya, makin hebat ya, kelaparan itu makin hebat. Kita ngalamin pada waktu masa COVID, lalu ketika muncul varian baru gitu ya, makin hebat ini gitu ya, makin dahsyat sepertinya ya, berkembang, makin membuat kita takut, makin membuat kita benar-benar menjaga gitu ya, untuk hidup benar-benar bijaksana, mengatur segala sesuatu gitu ya, benar-benar worry, benar-benar ada atensi dan sebagainya. Nah, ketika kelaparan itu terus terjadi dan akhirnya si Yehuda kan ini mendorong gitu ya, supaya ayahnya mendorong mereka, mendesak supaya membeli gitu kan. Tapi dengan catatan gitu ya, harus bawa Benyamin. Tapi kan selama ini si Yakub tidak mau melepaskan Benyamin, maka mereka nggak pergi-pergi. Tadi dikatakan di ayat yang ke-10, saya akan kutip, jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Jadi mungkin mereka juga nggak bisa bergerak karena emang ayahnya itu tidak mau memenuhi syarat yang diminta oleh Perdana Menteri Mesir itu, yaitu Yusuf sendiri gitu kan. Karena pada waktu itu diminta bahwa dia mengulang kembali. Kita udah diperingatin, mereka udah bicara si Mangkubumi itu, si Yusuf itu, dia nggak tahu Yusuf gitu ya. Ini udah peringatin kita. Kalau misal lu jangan lihat muka gua lagi kalau nggak bawa Benyamin, adik lu, kan gitu kan, kasarnya gitu ya. Dia udah diwanti-wanti, kalau kami ke sana tidak bawa Benyamin, maka kami akan dibilang benarlah bahwa engkau adalah mata-mata, kan gitu ya. Untuk mengkonfirmasi bahwa kami ini bukan mata-mata, ayolah lepaskan Benyamin, biarkan Benyamin ikut, ya. Tapi kan Yakub nahan, ya kan, tadi lah kalau nggak berlambat-lambat, kalau dari tadi mah udah 2 kali pulang nih, gitu. Jadi ada rentan waktu yang cukup lama ya, ada rentan waktu yang cukup lama gitu loh. Yakub akhirnya melepaskan Benyamin. Nah, tapi di sini adalah bahwa kita melihat bahwa Yehuda memberi diri. Sekarang kita akan lihat bahwa bagaimana Yehuda itu memberi diri, ya, memberi diri untuk dirinya ini. Lihat ya perubahan Yehuda disorot ya, yang saat ini ya. Waktu sebelumnya, waktu pertama kali itu Ruben pernah bicara. Kita coba review lagi di ayat 42 di Kejadian 42, pasal 42. Coba lihat ayat 37. Ya. Ayat 37. Ruben juga pernah menjadi penjamin ya, kira-kira gitu ya. Kejadian 42 ayat 37 saya bacakan Bapak Ibu ya. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika dia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganmu, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, ayat 38, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Nah, nggak dikasih toh, bener gak? Berarti ini ada rentan waktu yang dimana Ruben udah ngelobi dan dia pasang badan, kira-kira gitu ya. Dan udah pasang badan pun akhirnya juga papanya juga nahan Benyamin. Nah, makin heran, makin hebat. Nah, sekarang gitu ya, jangan pikir gitu ya. Kadang kita nih, nah ini bicara hikmat bijaksana nih.
kita nih jangan sampai nih menjadi orang yang begitu keras juga ya. Kalau emang itu harus dilepaskan gitu ya, lepaskanlah itu gitu ya. Akhirnya Yakub pun menyerah kepada apa? Kedaulatan Tuhan. Nanti kita akan lihat di bagian berikutnya. Menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Oke, dia udah nggak bisa lagi nih. Kalau nggak kita mati. Lu kasih Benyamin. Nah, Yehuda yang memberi diri sekarang ya, memberi diri, lu tuntut gua. Gua yang berdosa, bayangkan ya. Dulu Yehuda yang punya akal licik gitu ya. Dulu dia bukannya mau menjadi korban, justru dia mau mengkorbankan orang lain. Dalam hal ini pada waktu itu Yusuf ya. Kalau kita masih ingat di cerita-cerita awal, maka Yusuf pada waktu itu kita mau lengserkan Yusuf ya kan. Korbanin Yusuf gitu kan. Biar Yusuf nih biang kerok nih. Gara-gara Yusuf mereka iri segala macam, dia yang akhirnya hajar orang untuk cari korban. Kira-kira gitu ya. Sekarang dia yang mengkorbankan diri. Menarik ya. Jadi ada perubahan. Pada waktu Yehuda dan Tamar, kita tahu tuh terjadi pertobatan Yehuda, ya kan? Nah, sekarang muncul lagi, ya kan, Yehuda. Nah, nanti di pasal berikutnya kita akan melihat lagi bagaimana Yakub memberkati Yehuda. Ini semua rangkaian Yehuda disorot, ya. Bagian ini Yehuda disorot. Ruben nggak mempan. Anak laki-laki dia gantiin. Anak gua laki-laki 2, cucu kamu. Kalau nggak balik Benyamin, matiin dia. Aku serahkan dia. Bayangkan ya. Ini Yehuda. Sayanya gitu ya. Dia yang pasang badan, dianya yang mati. Kira-kira gitu ya. Saya yang berdosa gitu kan. Ini Yehuda sudah berubah. Jadi orang yang akhirnya mau mengkorbankan dirinya ya, yang tidak lagi egois, yang tidak lagi untuk memenuhi keinginan daging dia, siapapun dihajar sama dia. Tapi sekarang tidak. Dia memikirkan untuk keseluruhannya daripada mati semuanya saya berkorban deh kalau kenapa-napa. Kira-kira gitu ya. Dia yang pasang badan sekarang ya. Menarik ya, perubahan terjadi di dalam diri Yehuda. Ya. Nah, inilah desakan yang waktu itu si Yusuf membentak mereka untuk mendorong mereka supaya mereka tuh berubah atau bertobat, ya, berubah atau bertobat. Dan ini kita lihat soroti Yehuda, ya, terjadi perubahan. Ya, ketika Israel dalam hal ini Yakub gitu ya, ambillah hasil. Nah, di sini ada lobby-lobby tanda petik gitu ya. Yakub ini pandai sekali juga untuk menjalin kerjasama atau menjalin hubungan. Ini penting juga nih, ini prinsip yang penting ya. Jadi pada waktu itu Yakub pun ya sudah, kalau emang harus daripada kita mati, lalu dia berpikir secara strategik, ya, berpikir secara strategik. Ayat 11 saya akan kutip buat setiap kita. Lalu Israel, ayah mereka yaitu Yakub, berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Jadi Yakub bukannya mau nyogok, bukan Bapak Ibu. Orang kemarin juga rekan, wah ini nyogok nih, suap gitu ya, biar bisa ngelobi lancar. Kita suap lah, nempel. Kalau kita bilangnya ya amplop lah gitu kan, salam tempel gitu. Ini tidak, jangan dibaca demikian. Berarti Alkitab menyesatkan, ngajarin kayak gini, tidak. Tetapi Yakub, dari sini kita belajar bahwa Yakub pun berpikir, oke, di Mesir ada gandum. Dia coba untuk memberikan sesuatu apa yang terbaik yang ada di negeri kita. Berikan buat orang itu. Untuk menunjukkan bahwa saya juga punya etika baik. Saya punya attitude baik. Saya juga punya goodwill gitu loh. Saya punya keinginan tulus, keinginan murni. Dan saya juga mau tanda petik di dalamnya adalah mau memasang katakanlah bargaining power. Ya, Bapak Ibu tahu bargaining power gak nih? Kalau dagang kita tuh ada bargaining powernya. Bargaining power tuh misalnya ada daya tawarnya. Ya, dia mau juga tanda petik kelihatan cantik. Kan Mesir cantik dong, banyak gandum segala macam, semuanya pada nempel dia dong. Takut dong waktu beli aja lu ada duit aja, kalau dia nggak kasih lu nggak dikasih lu. Benar ya? Jadi dia pikir bagaimana supaya dia mau jual ke kita. Kita punya uang, kalau dia nggak mau jual, percuma uang kita kan? Gimana ya? Nah, buatlah daya tawar, kira-kira gitu. Yakub melihat bahwa di sini ada mempercantik diri gitu loh. Bukannya mau sombong, tidak. Nih saya punya buah ini loh, mungkin rempah-rempah itu nggak ada di kamu. Ya,
Rempah-rempah itu nggak ada di kamu. Mungkin kamu punya banyak gandum, tapi gandum kamu akan enak kalau ada rempah-rempah dari saya. Maka gandum itu menjadi enak. Ngerti gak? Maka engkau juga boleh ambil rempah-rempah saya aja. Saya beli gandum kamu ya. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Jadi Yakub pun memikirkan sesuatu yang akhirnya bukan nyogok, bukan suap. Dia begitu apa ya? Begitu bijaksananya, saya melihat penuh dengan hikmat, mengatur supaya emang terjalin hubungan yang baik. Dia ingin menjaga hubungan yang baik karena dia tahu dia butuh daripada Mesir gandum itu. Dia butuh itu. Gimana supaya Mesir juga mau menjual gandum itu? Kan bukan berarti hanya hari ini doang dia makan. Benar gak? Yakub kan mikirin yang kemarin saya bilang, dia udah mikirin ke depan. Nggak cuma hari ini doang kita kerjasama, tanda petik, ngerti gak? Bagaimana saya bisa melalui kelaparan ini? Saya nggak tahu nih kelaparan sampai berapa banyak. Ya, sampai berapa banyak? Saya ingat pada waktu itu Jokowi pada waktu awal COVID gitu ya. Indonesia paling cepat dapat serum atau apa sih namanya apa? Vaksin. Ya benar ya. Cepat sekali bergerak, bayangkan Bapak Ibu. Karena apa? Punya daya tawar. Ya, pintar sekali Pak Jokowi. Langsung cepat bergerak, gitu loh. Orang kalau punya duit pun kalau nggak mau jual gimana? Gue nggak mau jual, ya kan? Mau gimana? Ayo, bener nggak? Tidak dengan Indonesia, luar biasa. Ini yang Yakub nih, ya. Kalau orang baca ini gitu ya, saya rasa kita harus tambah bijaksana. Belajar Alkitab banyak rahasia-rahasia yang Tuhan kasih lihat ke kita. Yakub bukannya mau nyogok, bukannya mau nyop, tidak. Dia ingin apa ya? Ketulusan itu mau bekerja sama suatu kali, ngerti gak? Jadi ada satu komplementer nih, kamu punya gandum, saya punya rempah-rempah loh, yang kira-kira di negeri kamu mungkin nggak ada, tapi di saya ada. Tapi kalau saya makan rempah-rempah kan nggak mungkin, saya makan bawang kan nggak mungkin kan, iya kan? Tapi you butuh bawang saya, biar gandum you enak, misalnya kan gitu ya. Saya punya rempah-rempahnya nih, saya punya kemiri segala macam, misalnya gitu ya, cabai, bawang. Tapi kan saya makan bawang nggak kenyang gitu kan, makan rempah kan saya nggak kenyang, nggak mungkin toh, bener nggak? Tapi gandum kamu bisa enak loh. Kalau rempah-rempah saya juga, saya suplai ke kamu deh, nggak apa-apa. Barter lah, kira-kira gitu ya. Nah, dia pasang itu untuk supaya apa? Supaya tuh ada satu hubungan yang terjalin baik. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jangan pikir juga kita mentang-mentang. Kan kadang kita mentang-mentang ya, waduh. Mentang-mentang nih kita yang punya misalnya gitu kan. Lu siapa? Kan ngeliat gitu kan, Bapak Ibu ya. Kita kadang harus berpikir bijaksana. Kita nih kecil, tapi apa yang bisa bikin kita tuh dilihat, dilirik gitulah kira-kira gitu. Indonesia dilirik sekarang, ngerti gak? Karena Indonesia mau mempercantik diri, maka dilirik. Banyak orang yang mau kerjasama, gitu loh. Jangan maaf-maaf nih kita istilahnya tanda petik ya. Kita udah susah, kumul, dekil gitu kan. Bau jorok gitu kan. Sombong lagi kan gitu kan. Wah ini celaka kita ya kan. Udah tahu begitu posisi kita lemah gitu kan. Udah susah, sombong lagi gitu kan. Ini kita jadi aduh, jangan sampai seperti itu, salah. Yakub tuh tahu dia nih apa ya, butuh, ngerti ya? Dia lemah nih. Mati gue nih kalau nggak ada uang pun, kalau nggak dikasih gandum dari Mesir gimana? Mati kita nih, gitu kan? Maka dia lakukan itu. Jangan dibaca suap. Saya bilang sama teman saya, bukan suap, saya bilang. Jangan dibaca suap apa ya? Alkitab ajarin kita nyuap nih, udah salam tempel, gitu ya. Jangan dibaca begitu Bapak Ibu ya. Saya bilang juga, ini bukan suap. Dia beri kasih hari terbaik untuk menjalin kerjasama. Jangan dibaca suap, ya. Jangan dibaca suap, ya. Ini mindsetnya aneh lagi. Oke? Nah, kita lanjutkan kembali di ayat 4, bukan melanjutkan baca dulu ya. Ayat 14, telaannya. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Nah, di sini Yakub mulai menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Tadinya dia tahan, Ruben sudah jamin dia nggak mau lepaskan Benyamin. Ya, sekarang kalaupun dia akan berharap nanti kiranya balik lagi semua komplit, betul ya? Udahlah serahkan Benyamin, harus kehilangan Benyamin yang saat ini dia pegang gitu ya, dia harus lepaskan itu. Kalau emang gitu ya, supaya berharap balik, kan gitu ya. Nah kalau nggak balik pun harus kehilangan, ya sudah.
Sekarang dia menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Ya kan? Tadinya kan dia nahan kan? Enggak. Ruben udah pasang badan pun, entar anak gua yang dituduh, gua serahkan anak gua deh, anak gua yang mati deh. Sampai bayangkan, Ruben punya anak. Ya kan? 2 anak laki-laki. Penting loh anak laki-laki. Masih nggak mau Yakub loh. Masih nggak digubris sama Yakub. Nggak mau melepaskan Benyamin. Nggak mau bawa Benyamin sebagai sebagai sesuatu yang menjadi syarat untuk dia mendapatkan gandum. Tapi di sini akhirnya Yakub melihat, dia serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Dia tahu pimpinan Tuhan. Oh, nggak bisa nih begini. Aku nggak bisa paksa gitu kan. Sekarang tahu nih, Tuhan emang kalau emang hilang, lepaskan. Ya, jangan pegang sesuatu yang sebenarnya kita melawan kehendak rencana Tuhan, Bapak Ibu. Bayangkan ya, kalau seandainya Yakub nahan Benyamin dan dia nggak bakalan balik beli gandum kan, lebih sengsara Bapak Ibu. Ayat 43 dimulai dengan kelapa, tetapi hebat sekali kelaparan itu. Kalau nggak lambat-lambat tentu udah balik 2 kali. Artinya apa? Nahan begitu lama. Bayangkan, nahan begitu lama. Seringkali penderitaan itu karena ulah kita, Bapak Ibu. Ya. Karena ulah kita. Seringkali memaksa untuk terus berpegang pada kekuatan kita. Penderitaan begitu lama yang kita jalankan gitu kan, karena kesalahan kita, Bapak Ibu. Seringkali kita nggak sadar itu, ya. Kita yang terlalu menyiksa diri kita. Oleh karena apa? Kita berpegang pada kekuatan kita. Enggak. Berpegang pada rencana kita. Berpegang pada apa yang indah ini, begini keputusan gua. Ngerti gak? Nggak bisa keputusan Tuhan, ntar dulu. Ngerti gak? Ini keputusan gua. Ini kuasa ada di tangan gua. Dia tahan. Bayangkan Bapak Ibu. Akhirnya dia melepas itu. Dia lihat kedaulatan Tuhan. Dalam hidup, Bapak Ibu harus, kalau orang yang bijaksana adalah mampu mengkaitkan yang sementara, engkau kaitkan dengan yang sifatnya kekal. Yang sekarang engkau kaitkan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Itu syarat orang menjadi orang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah mampu mengkaitkan yang sementara kepada sesuatu yang kekal. Ya, dan mampu mengkaitkan apa yang terjadi sekarang, kaitkan dengan masa yang akan datang dan yang masa lalu dan yang akan datang. Kalau mampu mengkaitkan hal ini, maka kita menjadi pribadi yang benar-benar memiliki kebijakan dalam mengatur kehidupan kita, ya, apapun itu. Ya, apapun itu. Ya. Jadi ketika Yakub akhirnya sadar, akhirnya rilis. Nggak berpegang pada kekuatan dia. Keputusan bukan di tangan saya, ternyata keputusan itu di tangan Allah. Maka dia menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Ini yang menarik ya. Jangan sampai kita nih seringkali penderitaan begitu panjang karena kita terlalu arogan, berasa kita yang pegang kuasa. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut di bagian kedua. Ayat 15 sampai 23 ya. Ini sampai, kalau paragraf di sana sampai ayat berapa ya? Benar 23 ya? 24 ya? Sampai 24 ya kalau satu paragraf ya? Oke. Kita baca 15 sampai 24. Saya ganjil, Bapak Ibu genap ya. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanya lah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali.
Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapakmu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Nah ini kisah menarik ya. Ini bagian ini cukup menarik yang saya juga pikir. Ini bagian ini semua kisah Yusuf menarik Bapak Ibu. Menarik gak sih Bapak Ibu? Jangan-jangan yang menarik saya doang nih. Menarik ya. Jadi di bagian ini coba kita lihat, pelajari lagi bahwa lalu mereka datang kayak ayat 16 ya. Coba perhatikan ya. Seakan-akan nih Yusuf ini sombong ya, arogan ya. Perhatikan ya. Ayat 16 saya kutip ya. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari. Ini dicuekin. Ada yang orang lain datang, disuruh bawa ke rumah, tapi Yusufnya pergi. Benar ya? Dia bawa ke rumah, Yusufnya pergi tuh. Pergi ngapain? Ntar makan siang bareng kira-kira. Jadi Yusuf ngapain? Kerja ya. Yusuf nggak peduli Bapak Ibu. Profesional dia. Ya. Profesional. Bawa ke dalam rumah. Ya kan? Dia lihat ada Benyamin, orang yang dari datang, mereka nggak tahu bahwa itu Yusuf ya. Enggak. Dia nggak mentang-mentang, saya kan pejabat gitu kan. Oh ini saudara saya datang gitu ya. Hari ini saya cuti lah gitu ya, segala macam. Tidak dengan Yusuf. Yusuf tahu kelaparan begitu hebat, maka dia harus mengatur dengan benar-benar. Bayangkan dia harus mengatur seluruhnya supaya negeri ini seluruhnya yang bergantung pada Mesir gitu kan, juga kebagian kira-kira. Bukan hanya Mesir saja Bapak Ibu, bayangkan ya. Dia mengatur. Nggak gampang. Ya, nggak gampang Bapak Ibu. Maka tetap dia melakukan pekerjaannya, dia tidak lalai. Dia tetap melakukan pekerjaannya, dia nggak lalai gitu ya. Ya pada waktu masuk gitu ya. Nah ini justru banyak ketakutan daripada saudara-saudaranya. Kalau saya review, ingetin lagi. Dulu waktu kita awal-awal bahas, wah si Yusuf kan nyariin kan. Sebentar ya, saya coba kutip saja gitu ya. Kita sedikit flashback gitu ya. Karena ini nge-reverse-nya tarik mulur ya. Oke. Pada waktu si Yusuf dan saudara-saudaranya itu dijual, kan Yusuf kan pergi kan cari domba. Dia dekat Sikem. Oh, nggak ada nih di Sikem ya. Waktu kejadian 37. Saya kutip saja gitu ya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudaramu dan keadaan kambing domba dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apa yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini sebab mereka kudengar mereka berkata, marilah kita ke Dotan." Ya, dia tarik lagi gitu kan, bawa masuk supaya apa? Menjerat dan memasuki perangkap. Benar ya? Sekarang lihat deh, apa yang mereka pikirkan. Waduh, kita kena perangkap nih. Masuk kita ke sarangnya si Yusuf, ya. Ke dia belum tahu Yusuf gitu ya. Wah, mati nih, masuk ke penguasa Mesir. Ini mah kita tinggal digoreng doang nih. Seperti terjebak masuk perangkap dia. Takut mereka. Alkitab mencatat ada ketakutan bahwa dikatakan di dalam Kejadian 43. Lalu ayatnya yang ke-18 tadi ya. 18, 19 dan berikutnya gitu. Mereka itu takut gitu ya. Lalu dia ngomong mohon bicara nih. Ngerti gak? Dia mau bilang mengenai uangnya yang balik tadi dan sebagainya. Dia pikir, waduh ini kita masuk perangkap nih, ya kan? Mereka udah pikiran jelek, mereka udah pikiran gelap, Bapak Ibu bayangkan ya. Ini kenapa mereka bisa suujon ya, orang bilang kan suujon gitu kan. Punya satu pikiran yang negatif, ya.
terhadap orang ini. Mereka padahal masuk ke rumah gitu ya, mau dilayani. Kalau kita lihat tadi Yusuf ya, potong kambing, nanti saya mau makan bareng. Bayangkan ya, dia nggak tahu gitu kan. Dilayanin, keledainya dikasih makan, dia dibasuh kakinya. Bayangkan. Lu kok bisa pikiran negatif? Kenapa demikian? Karena orang ini sekarang adalah bayang-bayang kejahatan dia, sekarang menghampiri, menghakimi dirinya sendiri sekarang, saudara-saudaranya. Dia dulu pikirkan, bikin rencana, jebak dari Sikem ke Dotan supaya tarik jauh Yusuf, supaya Yusuf bisa bisa disingkirkan atau dimatiin gitu kan, tanpa meninggalkan jejak, kira-kira gitu kan. Sekarang bayang-bayang kejahatan dia, sekarang turun atas dia, menghakimi dia. Waduh, sekarang masuk ke rumahnya si Yusuf nih, pembesar itu. Kita dihabisnya selesai, nggak ada yang tahu. Waduh, kacau nih, gitu kan. Sekarang dia takut sama bayang-bayangan kejahatan yang mereka sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, ngeri ya. Takut dengan bayang-bayang kejahatan itu sekarang menghakimi dia semua, saudara-saudaranya. Takut sama bayangannya sendiri, bayangkan Bapak Ibu ya. Padahal tidak dilakukan itu oleh Yusuf. Tidak ada sedikit pun niat buruk Yusuf untuk mencelakai mereka. Tidak ada. Bayangkan. Dikasih duit, ada duitnya balik gitu kan. Karung isi, duitnya balik gitu kan. Kalau kita puji Tuhan, haleluya. Mereka takut gitu kan. Waduh, jangan-jangan. Kan gitu ya. Dikasih masuk, makan, nanti potongin kain. Wah, jangan-jangan kita diracunin nih. Mati deh kita deh. Langsung sopan dia gitu. Mohon tanya ya kan. Mohon bicara Tuhan. Ini sama ART loh. Asisten rumah tangganya Yusuf. Bayangin ya. Dulu mereka lihat sang pemimpi itu datang, ya kan? Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Wah, bicaranya seenaknya Bapak Ibu. Sekarang sama ART-nya, mohon tanya. Bayangkan. Dulu arogan sekali mereka. Sekarang mereka Tuhan ajar dia untuk tunduk. Untuk tunduk. Sama ART sopan sekali. ART, asisten rumah tangganya Yusuf. Bayangkan, ini seluruh ini rahasia ini Tuhan mau ajarkan saudara-saudara Yusuf nih. Penggenapan atas mimpi-mimpi Yusuf, ya, termasuk ayahnya nih. Ya, nanti ayahnya kita akan lihat di bagian lain. Ini menarik ketika kita melihat bahwa Yusuf itu dia tidak punya hal-hal negatif terhadap saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, tetapi kakak-kakaknya sendiri sebenarnya adalah dihantui, dihakimi oleh bayangan kejahatan mereka sendiri. Ini yang seringkali juga kita, makanya jadi orang jangan suujon gitu ya. Kan ada kadang jangan suujon ya. Hati-hati, tapi jangan juga sampai gini, di zaman sekarang harus hati-hati juga Bapak Ibu, bukannya mau curiga overthinking ya. Perlu bijaksana juga. Niatnya seperti apa orang, ya kan? Kadang susah ya sekarang ya, zaman sekarang ya. Saudara bisa juga jadi musuh ya kan. Malah lebih kejam, kadang gitu ya, kita curhat ya. Jadi seringkali ini terjadi, dunia udah berubah. Tapi maksud saya gini, poinnya adalah ketika kita tahu ada orang punya niat baik. Ini kan saudara-saudaranya karena iri dengan Yusuf. Benar ya? Karena pada waktu zaman pada waktu zaman awal, Yakub suruh Yusuf mantau. Ini karena saudara-saudaranya, kalau kita lihat mungkin di Alkitab nggak dicatat ya. Kenapa Yusuf tuh diutus oleh ayahnya? Karena mau mantau pekerjaan dari saudara-saudaranya. Seringkali mereka ini curang. Jadi pada waktu Yusuf datang, mereka nggak bisa curang, gitu loh. Jadi itu mereka tuh kadang korupsi, tanda petik ya, kambing domba ayahnya, dia jual ke orang, bilang itu sakit. Gitu loh, waktu digembalakan, dia kena ini nih, kena sakit. Padahal mereka jual. Tapi dia laporannya bilangnya, kok dombanya tadi 100 sekarang jadi 95. Oh yang 5 sakit, jadi mati. Gitu loh. Oh yang 1 diterkam mama ini segala macam. Mereka bohong lah. Gitu loh. Makanya pada waktu Yusuf datang, dia tuh nggak bisa curang. Maka dia benci. Ya kita tahu ya, orang masuk politik, ada yang curang takut tuh. Dimusuhin yang jujur karena takut kebongkar gitu. Makanya dimusuhin tuh yang jujur, dimusuhin, pengen disingkirkan. Nah ini terjadi juga di Yusuf gitu ya, seringkali emang begitu. Nah pada waktu di sini akhirnya dia juga takut dicurangi sekarang. Dulu saya pengen bunuh orang, sekarang kita mau dibunuh nih.
Wah, ini udah kayak strategi yang pernah kita bikin. Benar ya? Strategi yang pernah kita bikin. Sekarang kena ke kita nih. Waduh, mati deh. Celaka kita. Padahal tidak demikian. Nah, ini menghakimi. Maka manusia itu dihakimi oleh pikirannya, oleh perbuatannya. Jadi kalau kita bilang kan, ada orang kan bilang, wah, lu mau apa? Gua, kalau lu baik sama gua akan lebih baik sama lu gitu ya. Gua akan jauh lebih baik. Ya kan? Kalau lu jahat sama gua akan lebih jahat daripada lu. Benar gak, Bapak? Pernah dengar statement ini gak? Pernah ya? Sering ya? Kalau lu baik sama gua akan jauh lebih baik dari lu. Tapi kalau lu jahat sama gua, wah lu selesai deh. Gua akan lebih jahat dari lu, gitu ya. Pernah gak dengar statement itu? Sering ya? Bapak Ibu, ini salah nih. Ini orang gak benar, Bapak Ibu. Ini orang gak benar. Kenapa? Baiknya saya, buruknya saya tergantung dari baik dan buruknya Ibu. Baiknya saya dan jahatnya saya tergantung dari baik dan jahat. Saya dikendalikan oleh orang lain. Bayangkan, ini kan gak beres. Ngerti gak? Ini orang gak beres. Baik kan kesannya positif dong. Tapi baiknya saya karena dikendalikan oleh orang gitu loh. Tapi tidak dengan Alkitab. Kasihilah saudara-saudaramu, termasuk musuhmu. Nah, kemarin Bu Indra sharing itu. Menarik. Saudara-saudara, musuh-musuh kita pun termasuk saudara-saudara loh. Ya, saudara-saudara kita itu ada bagian itu musuh kita di dalam ada. Bayangkan, kasihilah musuhmu. Alkitab yang memberikan hal ini kepada kita. Dunia ajarkan enggak? Lu baik, gue lebih baik dari lu. Lu jahat, gue lebih jahat dari lu. Itu dunia ngajarin, bener enggak? Ini agung sekali. Yusuf tidak demikian. Lu mau udah beginin gue pun, lu masih suujon pun gitu kan, dia tetap santai. Oh kayak gitu, ya udah deh, jadilah apa yang kau pikirkan gitu ya, apa yang kau imankan. Enggak gitu juga Yusuf, gitu loh. Mereka kan udah overthinking kan, wah nih orang ya kan, sering kali gitu kan. Ya udah biarin aja lah, kan bisa begitu. Tapi tidak dengan Yusuf. Maka kita harus banyak belajar dari sini ya. Kita lihat di bagian lainnya, sekarang ayat 25 ya. 25 itu sampai ayat yang kita habiskan sampai 34 ya. 25 sampai 34. Saya ganjil, Bapak Ibu genap ya. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami akan selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu kedua mereka sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya Benyamin adiknya, yang seibu dengan dia, lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Oke, kita lihat nih ya. Ini juga bagian akhir ini menarik sekali ya. Ya ketika mereka tunggu gitu kan, mereka udah siapin persembahannya, mereka sudah masuk di rumahnya Yusuf gitu ya. Terus Yusuf pulang, lalu dibawa persembahan itu. Nah, ayat 26, lalu sujudlah kepadanya sampai ke tanah ya. Saudara-saudaranya sujud sampai ke tanah.
Nah, pada waktu mimpi Yusuf itu kan diketawain kan, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Ya, saya kutip lagi di dalam Kejadian 37 ketika Yusuf menceritakan mimpinya di ayat yang ke-6 ya. Kejadian 37 ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ya kan? Dan itu terjadi digenapi. Mereka sujud menyembah Yusuf untuk membeli gandum. Terus yang berikutnya, ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ini Yakub sujud. Di bagian tadi yang kita sudah baca. Sujudnya mana? Yakubnya nggak ikut. Kok sujud? Ingat persembahan yang dibawa oleh Yakub suruh anak-anaknya? Kasih persembahan nih. Ada tadi damar, lain sebagainya. Dia serahkan ke Yusuf. Itu representatif dari Yakub. Sujud sampai ke tanah. Tergenapi Bapak Ibu ya. Jadi penggenapan dari mimpi-mimpi Yusuf. Tapi yang menarik sebenarnya ayat tadi 37, ayat ke-11, 37 ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Dia juga ada rasa ada misteri lain gitu loh. Ya. Tapi nanti baru akhirnya panggil Yakub gitu ya. Nah, minggu depan lebih melankolis lagi ceritanya ya. Tapi hari ini enggak, ntar kita bahas lagi. Nah, pada waktu itu mereka sudah melihat bahwa yang terjadi seperti ini. Nah, pada waktu dia lihat Benyamin, nah ini menarik ya. Waktu dia lihat Benyamin gitu kan, dia tanya keadaan ayahnya gitu ya. Ini kerinduan dari seorang Yusuf ya. Masih hidupkah dia menanyai gitu ya. Tanyain mengenai bapaknya, terus ngelihat Benyamin, lalu doakan Benyamin. Ya tadi, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Kan dia rindu Benyamin. Karena pada waktu pertama Benyamin gak ikut. Ya, Benyamin gak ikut. Dia rindu udah tali kasih ya, kalau dalam acara kan ada tali kasih, udah lama nggak ketemu, hampir kurang lebih 20 tahunan. Bayangkan Bapak Ibu ya, waktu itu Yusuf umur 17 tahun ya kan, dijual ke Mesir dan sebagainya. Dulu masih remaja, teenagers ya kan, dulu mungkin masih SMP, tiba-tiba sekarang udah menikah gitu kan si Yusuf, bener gak? Sudah punya anak, si Benyamin kan udah besar, udah lama. Bayangkan betapa rindunya gitu, dia melihat yang seibu. Ya, yang seibu tuh, yang benar-benar akhirnya dia nggak bisa menahan, akhirnya dia nangis Bapak Ibu ya. Dia nangis dari tempat yang sepi ya. Itu nangis yang kudus gitu, bukan nangis karena dia Dia lihat bagaimana si Yusuf ini tuh apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam dirinya dia gitu kan. Dan akhirnya terjadi untuk nanti di akhir kan pasal kita tahu bahwa engkau berkas sesuatu yang jahat, tapi Tuhan merancangkan sesuatu yang besar, yaitu apa? Menjaga bangsa Israel. Memelihara bangsa Israel. Ya, bayangkan ya. Ini tangisan haru, tangisan yang kudus. Bukan sebarang dia akhirnya nangis gitu kan, melankolis seperti itu ya. Walaupun ada di sisi itu, tapi ada bagian lain. Dia cari tempat yang tersembunyi untuk menangis Bapak Ibu. Bukan untuk disangka kayaknya orang yang punya hati lain sebagainya gitu, tidak. Justru kadang kita kalau dalam melihat pekerjaan Tuhan gitu ya, orang kadang mengeksplorasi ekspresi manusia, bahwa dia disentuh Tuhan, sampai nangis-nangis, direkam segala macam. Lucu saya kadang kebalikannya. Ekspresi kita disentuh hati kita dengan Tuhan, kita mendapat lawatan Tuhan sepertinya, tapi kita dieksplor gitu loh. Nangis-nangis ya kan, bagaimana Tuhan segala macam gitu kan. Diekspos begitu loh. Yusuf enggak, justru dia diam, dia masuk ke ruang, dia nangis begitu rupa. Bayangkan ya. Itu kita seringkali kebalik ya. Kesaksian kita yang nangis-nangis dilawat Tuhan gitu ya, itu diekspos gitu loh. Yusuf, pekerjaan Tuhan terjadi atas dirinya, dia nggak ekspos loh.
ya, nggak show off, nggak menunjukkan, maksudnya nggak pamer gitu loh. Tapi sekarang kan banyak orang dilawat Tuhan pamer gitu loh. Jadi pamer lawatan Tuhan kira-kira gitu. Bukannya nggak boleh, tapi salah gitu loh. Ada sesuatu emosi yang salah di sana. Justru emosi yang kudus kalau bisa yang tahu Tuhan doang, ya. Yang tahu Tuhan doang, emosi yang kudus ya. Yang tahu Tuhan doang, yang memang seperti itu gitu loh. Tidak, itu pergumulan dia, akhirnya dia tuangkan itu. Dia tetap ya ekspresi profesionalnya kelihatan sekali. Dia basuh muka biar nggak kelihatan cengeng gitu dan sebagainya. Enggak, dia balik lagi gitu loh. Untuk apa? Melayani saudara-saudaranya. Bagian akhir yang menarik lainnya adalah Benyamin dikasih hidangan 5 kali lebih banyak, Bapak Ibu. Itu maksudnya apa ya? Bapak Ibu kira-kira ada yang tahu nggak? Ini misalnya kita makan, banyak kan di restoran Cina gitu kan, makan keluarga tuh ini ya, muter ya. Bener ya? Makanan ya bareng, tapi ada 3 meja. Tadi ada 3 meja, yang bagian Mesir, Yusuf juga nggak mau melawan budaya gitu ya, artinya dia mengikuti satu budaya. Mesir ya kan, karena nggak boleh ada kekejian, ada budaya seperti itu. Jadi ada meja Yusuf sama saudara-saudaranya. Nah, yang menarik adalah Ruben dikasih 5. Kangen nih, wah saking kangen nih. Yang mikirnya lagi, mereka berpandang-pandangan, mereka bingung. Kok Yusuf bisa tahu gitu ya? Ini anak pertama, kedua, ketiga diurutin sama dia. Kan dia ngatur dong, bener gak? Ya, saya setuju sama penafsir gitu ya. Yang ngatur Yusuf. Yusuf kan ngatur kan, orangnya maksudnya leading lah. Dia bisa tahu loh, makanya mereka pada heran. Kok tepat ya gitu loh. Kok bisa ya? Sekarang semua ngumpul. Nah, menarik ya, yang kemarin belum kumpul. Gua tarik Simeon, lu bawa Benyamin. Benar ya, sekarang udah kumpul. Ya, udah kumpul. Di tengah-tengah itu, si Yusuf menguji lagi. Kasih 5 lebih banyak dari biasa buat Benyamin. Dia mau ingatkan, udah bertobat belum nih orang? Masihkah ada iri hati dalam diri saudara-saudaranya? Dulu waktu itu Yusuf diiri hatikan oleh mereka. Ingin menyingkirkan Yusuf akhirnya, karena iri hati. Sekarang pada waktu di meja makan, saya kasih 5, saya pengen lihat kamu. Masih adakah iri hati di dalam hatimu? Menarik ya. Yusuf nggak berhenti di situ. Dia terus menguji. Apakah engkau sungguh-sungguh bertobat? Ya. Terus mengkonfirmasi. Pada waktu dia bentak untuk mendorong kamu, engkau akui kesalahanmu. Yuk jujur sekarang ngomong gitu ya. Terus terkonfirmasi. Sampai terakhir pun. Masih iri atau enggak nih? Kalau ada adiknya dapat lebih baik. Seringkali kita bokangguan nih. Orang lebih baik daripada kita. Kita iri Bapak Ibu. Lucu, saya bingung kadang. Ya, ada orang lebih maju dari kita, kita iri. Kita pengen kita yang lebih maju dari mereka. Lu nggak boleh lebih maju dari saya. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Ya kan? Kita begitu iri sekali. Nah ini Tuhan nggak senang dengan orang yang demikian Bapak Ibu. Kalau Tuhan udah pukul itu setengah mati Bapak Ibu. Ya, kalau Tuhan udah pukul gitu ya, Anda minta ampun pun Tuhan nggak kasih, mau ngomong apa Bapak Ibu. Maka iri hati itu sesuatu yang kita tahu ya, pada waktu malaikat jatuh ya, dalam hal ini Lucifer gitu ya, kan karena iri. Karena iri kok disembah sih, saya juga nih pengen disembah gitu kan. Kok cuman dia doang yang disembah, saya juga mau jadi Tuhan. Iri. Makanya pada waktu itu dia hukum, dimuntahkan, bukan dimuntahkan lah, dilempar gitu ya. Dilempar, makanya Adam juga dijatuhi. Munculnya dari iri, Kain dan Habel. Dari mana? Iri. Bayangkan. Masuk lewat seperti itu. Makanya sampai pembunuhan itu. Kasus pertama Kain dan Habel, waktu kejadian itu pembunuhan. Mau mengatakan bahwa dosa itu mematikan Bapak Ibu. Jangan salah itu. Iri. Banyak kita lihat bagaimana Saul. Iri sama Daud sampai mau bunuh kok. Bener gak? Dari iri itu Bapak Ibu, bayangkan. Kejahatannya sampai bisa seperti itu, membunuh, menyingkirkan orang. Dari iri. Itu kejam sekali. Makanya Yusuf pengen menguji kembali. Untuk terakhir kali itu, makan di meja makan. Kasih banyak Benyamin 5 kali. Paling bontot. You masih iri atau tidak? Kelihatan ya, orang makan ya.
Wah, makan meja, wah, ketahuan. Orang yang lapar gitu kan, sama orang yang nggak tahu diri gitu kan, ketahuan gitu ya. Dulu waktu saya belajar table manner, waktu zaman kuliah di Trisakti gitu ya, kan diajar table manner gitu ya. Tahu gak Bapak Ibu, kalau kita makan meja gitu ya, yang paling pertama kali ngambil, itu kan aturannya ada ya, itu yang paling tua. Benar ya, yang paling tua. Kita yang paling muda. Kalau umurnya mirip-mirip, kita nggak enak gitu ya, tunggu siapa yang ngambil duluan, kan kadang gitu ya. Terus juga bisa juga dengan dipatokan misalnya dari jabatan ya, kalau kita pejabat gitu kan biasanya ada seperti itu ya budayanya. Bayangkan Bapak Ibu, terus dikasih 5, you akan iri apa nggak lu ambil bagian dia gak? Bisa dong. Padahal yang kasih yang tentukan 5 itu kan si Yusuf. Mereka nggak berhak. Kalau yang sudah tentukan Yusuf gitu loh, you masih mau ambil gak haknya? Pada waktu itu Yakub yang menentukan memberikan jubah itu kan si Yakub, bukan siapa-siapa. Karena kerjanya bagus maka diberikan sesuatu tanda petik ya yang lebih, benar ya. Jangan iri harusnya. Saya berharap kita banyak belajar dari kisah Yusuf ini gitu ya. Yang banyak akhirnya kita banyak hal yang rahasia Tuhan yang kita bisa dapatkan untuk supaya kekristenan kita ini jangan diliding dengan sesuatu ajaran-ajaran dunia. Berbeda sekali. Mirip-mirip tipis-tipis. Lu baik, gua akan baik. Ya kan? Lu jahat ya udah, gua juga bisa jahat. Alkitab nggak bilang gitu. Ya. Alkitab nggak bilang gitu. Jangan sampai kita dihakimi oleh bayang-bayang kejahatan kita sendiri tuh, ya. Bahaya ya. Ya, jangan sampai yang paling terakhir tuh iri ya. Itu yang paling bahaya sekali ya. Dari iri. Kita harusnya kan seneng lu puji Tuhan misalnya ngelihat rekan dari nothing menjadi something misalnya. Kita ikut seneng harusnya kan. Lu malah kita nggak seneng. Wah, itu sering tuh kayak gitu Bapak Ibu. Saya dulu waktu kuliah, ini untuk penutup terakhir. Saya waktu lulus tahun 99 nih, 98 99. Terus pada waktu itu saya mau kuliah. Mama saya pada waktu itu belum ada uang untuk mendanainya sebenarnya. Saya pada waktu terakhir baru tahu. Lalu saya daftar, singkat cerita saya diterima di salah satu universitas. Lagi itu saya daftar ke BINUS. Lalu tinggal bayar saja, kira-kira gitu. Pada waktu bayar saya mendengar bahwa mama saya harus pinjam uang. Ya. Pada waktu saya dengar dia pinjam uang, lalu akhirnya saya memutuskan untuk tidak kuliah. Tidak kuliah, saya bilang saya akan cari uang, saya bilang saya akan kuliah dan sebagainya. Bayangkan Bapak Ibu ya, jadi saya bilang, kenapa enggak mama mau berusaha, orang tua mau berusaha. Saya bilang sama mama saya, serba salah. Waktu saya kuliah, pinjam uang orang, ya saudara atau apa misalnya. Waktu saya sukses, itu mah anaknya mah, kalau nggak ada gua pada waktu itu mah nggak jadi. Bener ya? Bener nggak Bapak Ibu? Iya dong. Kalau nggak ada gua mah pada waktu itu mah anaknya nggak kayak gini. Misalnya kalau kita sukses, ya masih bisa dicela. Apalagi kita gagal, kuliah berantakan, nggak jadi apa-apa. Bayangin, wah tuh anak nggak tahu diri gitu kan, bener. Gua udah bantuin, ya ampun, nggak enak Bapak Ibu dua-duanya, bener ya? Diomongin, diiriin, bagus diiriin, jelek apalagi dimaki-maki gitu kan? Dari situ saya bilang sama mama saya, nggak usah. Kuliah tuh anytime, saya bilang. Puji Tuhannya Tuhan kasih saya 4 tahun, bayangin. Saya masih punya semangat untuk belajar, Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau kita sih saya rasa, aduh udah umur gitu. Bener ya? Nggak mau dong, bener nggak Bapak Ibu? Tapi entah kenapa, Tuhan setting saya begitu Bapak Ibu. Tuhan setting begitu. Rencana Tuhan kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan tadi ya, kita pada pimpinan Tuhan, ya sudah. Kun payakun, jadilah gitu kan, sesuai dengan imanmu gitu kan, kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan boleh kami dengar, dan kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami untuk malam hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Kami merasakan bahwa ada satu pencerahan yang Tuhan berikan buat setiap kami karena kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami
pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu terbatas dalam setiap perkataan dan setiap apa yang hamba-Mu sampaikan, tapi hamba-Mu percaya akan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu, mampu memberikan satu iluminasi buat setiap kami agar kami semakin hari di dalam kekristenan kami mendapat pimpinan daripada rahmat-Mu, daripada Tuhan melalui rahmat-Mu, agar setiap kami Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan seturut dengan apa mau Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya kasih karunia Tuhan limpah atas kami. Kami serahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan, amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan memberi yang terbaik. Saya undang mungkin Pak Dedi untuk berdoa. Kita mau persembahan. Silakan Pak Dedi. Amin. Oke. Bapak Ibu, nanti kita ada rencana ke depan buat memikirkan Natal gitu ya, tapi kita nggak tahu tempatnya masih apakah tetap di sini atau kita tadi ada diskusi kecil dengan Kojo untuk survei beberapa tempat misalnya gitu ya, supaya maksudnya kalau kita harus nyewa pun jauh-jauh hari kira-kira gitu ya. Tolong doakan ya, karena tanggal 24 Desember itu juga hari Sabtu sih, pas bertepatan gitu ya. Takutnya crowded, rame gitu kan, acara juga numpuk mungkin di beberapa tempat gitu kan, jadi bentrok. Tolong doakan agar bisa berjalan dengan baik. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri malam hari ini, persekutuan malam hari ini. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami bawa persembahan kami dengan segala keterbatasan yang ada. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, khususnya untuk di persekutuan Haleluya Family Ministry ini. Kami bawa Tuhan pekerjaan Tuhan yang besar ini untuk dijadikan Tuhan makin besar lagi. Kami mohonkan biarlah setiap persembahan ini boleh untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, khususnya untuk persekutuan ini Tuhan. Kami menyerahkan semua waktu kami, tenaga pikiran kami, juga beberapa tim doa, tim panitia yang untuk memikirkan juga untuk Natal, acara Natal di Desember nanti, karena kami harus memikirkan tempat di mana kami tidak memiliki tempat Tuhan. Mari Tuhan pimpin setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita, mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.